Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Umar. Di sesi ini kita akan membahas tentang latihan ulangan harian teorema Pythagoras. Nomor 1, berdasarkan teorema Pythagoras pada segitiga siku berlaku kuadrat panjang sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Jadi jawabannya yang B ya. Nomor 2, teorema Pythagoras yang benar dari gambar berikut ya. Ini sisi miringnya itu yang P. Kenapa P? Karena berada di depan sudut siku-siku ya. Sehingga kalau kita lihat yang P kuadrat ini sama dengan Q kuadrat tambah R kuadrat ya. Q kuadrat tambah R kuadrat. Ini yang benar. Nomor 3, segitiga berikut yang memenuhi persamaan C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat ya. Rumus ini itu jika B-nya ini adalah sisi miring ya. C dan A sisi tegak. Karena ini pengurangan ya. Cari yang B sisi miring. B sisi miring. Berarti ini ya, ini B sisi miring, ini juga B sisi miring ya. Ya berarti jawabannya ada 2 ya. Ini atau ini. Nomor 4 ya. Panjang sisi miring segitiga di samping 8, 15, sisi miringnya pasti 17 ya. Triple Pythagoras ya. Jadi jawabannya yang B. Nomor 5. Berdasarkan gambar di samping, panjang AC-nya berapa? AC ini adalah sisi tegak ya. Sisi miringnya 15, sisi tegak yang lain 12 ya. Kalau kita punya triple Pythagoras 3, 4, 5, kita kali dengan 3. Kalau kita kali dengan 3 berarti 9, ini kali 3 berarti 12, ini kali 3 berarti 15. Ini 12, 15 berarti tersisa 9, berarti 9-nya ada di sini. Sehingga jawabannya D. Nomor 6 ya. Segitiga PQR siku-siku di P ya. Coba kita gambar siku-sikunya di P. Berarti P QR. QR-nya 29. Kemudian PQ-nya 20 ya. Panjang PR-nya berapa? Kalau kita belum tahu triple Pythagorasnya, maka kita bisa pakai rumus Pythagoras ya. Akar 29 kuadrat dikurangi sisi tegaknya 20 kuadrat ya. Ini sama dengan kita menghitungnya pakai penjumlahan dengan dikalikan dengan pengurangan ya. Penjumlahan 29 dijumlah 20, 29 dikurang 20. Ini berarti 49. Yang ini berarti 9. Akar 49 itu 7. Akar 9 itu 3. 7 kali 3, 21. Ya, PR-nya 21. Ini jawabannya. Nomor 7, nilai dari C yang memenuhi hubungan B kuadrat min A kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat pada segitiga siku-siku.
Kalau kita punya B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat, maka C-nya ya begini, yang miring kan A ya, kurang dengan B kuadrat. Kalau kita mau cari C-nya satu ya tinggal di akar gitu ya. Nah, di jawabannya ya ini. Nomor 8. Panjang sisi yang tidak diketahui dari segitiga siku-siku di sampingnya. Yang tidak diketahui itu ini ya. Kita punya triple Pythagorasnya itu 3, 4, 5. Kalau kita kali 5 semua berarti 15, 20. Ini kali 5, 25. 15, 25. 15, 25. Berarti yang kurang 20 ya. Jawabannya yang A. Nomor 9. Berdasarkan gambar di samping, panjang AB adalah AB itu ini ya. B ini. Ini berapa begitu ya? Pakai triple yang mana gitu ya? Kita kalau pakai triple 3, 4, 5. Kalau ini saya kali 7, jadi 35. Ini kali 7. 7 kali 4 itu 28 ya. 7 kali 4. Kemudian ini kalau saya kali 7 berarti 21 ya. Jadi jawabannya 21 ya. 28, 35, ini 21. Nomor 10. Pada segitiga ABC mempunyai sisi A kecil, B kecil, C kecil. Pernyataan di bawah ini yang benar. Kita coba cek nomor A. Ini A kuadrat sama dengan B kuadrat. Dikurangi. Maka B-nya pasti sisi miring. B-nya sisi miring. Di B kecil sisi miring. Karena ini B kecil maka sudut siku-sikunya pasti di B ya. Sudut siku-sikunya pasti di B. Nah, ini siku-siku di A maka ini salah. Ini di tadi sama, ini B kecilnya dikurangi, nah, berarti sisi siku-sikunya di B. Ini A kuadrat maka sisi siku-sikunya di A, salah. Ini B kuadrat ditambah maka sisi miringnya adalah C ya. Kalau sisi miringnya C maka siku-siku di C ya. Dan ini di A, berarti salah. Jawabannya yang B. Nomor 11. 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras. Yang merupakan triple Pythagoras. Ini 9, 13, 15 ini tidak. 7, 24, nah ini juga tidak. 10, 24, 26. Kalau yang 5, 12, 13. Kalau kita kali dengan 2 berarti 10, 24, 26. Ini berarti yang triple Pythagoras ya. Kalau yang 8 kan 8, 15, 17. Nah, ini tidak. Itu jawabannya yang C ya. Berikut ini adalah ukuran sisi-sisi dari 4 buah segitiga ya. Ya, 3, 4, 5 dan seterusnya. 3 bilangan yang merupakan ukuran segitiga siku-siku.
yang triple Pythagoras itu nanti membentuk ukuran segitiga siku-siku 3, 4, 5. Ini benar. 7, 24 ini salah. 5, 12, 13 ini salah. 7, 24, 25 ini benar. Jadi 1 dan 4. Jadi jawabannya ini ya. Nomor 13. Sebuah persegi mempunyai panjang sisi 8 cm. Panjang diagonal persegi tersebut adalah, persegi itu ini ya, kira-kira ya. Panjang sisinya 8, sini 8. Nah, ini adalah segitiga siku-siku sama kaki, maka di sini pasti akan 8 akar 2. Nomor 14. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 16 dan lebar 12. Gambar 16, lebarnya 12. Panjang diagonal itu yang ini ya. Kalau kita mau pakai triple Pythagoras 3, 4, 5, kita kali 4 jadi 12, kali 4 16, kali 4 20 ya. Berarti diagonalnya 20. Jadi jawabannya yang C. Nomor 15. Sebuah bangun berbentuk bola ketupat mempunyai panjang diagonal 24 dan 32. Ini 24 berarti 12, 32 berarti 16. Anggap aja ini bola ketupat. Kemudian pertanyaannya panjang sisi bola ketupat ya. Pilih salah satu, misalnya yang ini ya. Nah, ini sisinya. Ini 12, 16. Saya mau pakai triple Pythagoras 3, 4, 5. Saya kali 4. 3 kali 4 ini 12, 4 kali 4 16, 5 kali 4 20. Jadi X-nya adalah 20. Jawabannya yang A. Nomor 16 ya. Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi siku-siku 3, 4, 5. 3, 4 ya, pasti sisi miringnya 5 ya, sesuai triple Pythagoras. Keliling segitiganya tinggal dijumlah 3 tambah 4 tambah 5. 3 tambah 4 itu 7, 7 tambah 5 12. Jadi jawabannya yang D. Nomor 17. Keliling sebuah persegi panjang adalah 68, sedangkan luasnya 240. Panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah, keliling persegi panjangnya itu 68. Keliling persegi panjang itu 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 68. Kita bagi 2 berarti tinggal P tambah L. Ini bagi 2 dari 34. Luasnya itu 240. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar 240. Ini kalau saya tulis P-nya itu 34, L-nya pindah ke sini jadi min L. Saya gantikan P-nya dengan 34 min L. Dikali dengan L sama dengan 240. Kemudian kita kalikan ya. 34 kali L itu 34 L
L kali L itu L kuadrat sama dengan 240. 34 L kurangi L kuadrat, ini pindah ke sebelah kiri, 240 sama dengan 0 ya. Kalau saya bagi negatif 1 semua, tinggal L kuadrat, ini jadi negatif 34L, ini jadi positif, ini ya. Ini kalau saya faktorkan, ini L, ini L. Itu kalau dikali itu menghasilkan 240 ya. Kalau dijumlah negatif 34 ya, yang ini bilangan berapa ini? Kalau dihitung 240 itu berapa kali berapa ya? Kalau saya mau pakai bawaan faktor, saya bagi 2, ini 1, 20. Saya bagi 2, ini 60. Saya bagi 2, 30. Saya bagi 2, 15. Saya bagi 3, 5. Kali 2 kali 120. 4 kali 60. 8 kali 30. Perkaliannya 2 kali 120, 4 kali 60, 8. Kalau 3 kali 1, 2, 3, 4, 16. 1, 2, 3, 4. 16 kali 5, 80. 5 kali 1, 2, 3, 4. Ini 16 kali 3, 24, 54. Terus 8 kali 1, 2, 3, 8. 8 kali 30. Kemudian 8 sudah 16. 16 kali 15. 10 kali 24. Nah ini ya. Saya pilih yang 10, 24. 10, 24. Yang negatif, negatif semua ya. Negatif semua. Berarti sini min 10, sini min 24. Sehingga L min 10 sama dengan 0, atau L min 24 sama dengan 0. Jadi saya tulis sini L-nya ini 10 pindah ke kanan jadi 10, atau L yang 1
Ini pindah kanan jadi 24. Terus L-nya 10 atau yang L-nya 24. Sehingga panjangnya kalau L-nya 10 berarti 34 kurangi L. 34 kurangi L. 34 min 10 berarti 24 ya. Yang panjangnya 24. Kalau L-nya yang 24 pasti nanti panjangnya adalah yang 10. Pilih salah satu aja. Ya. Kalau kita mau gambar panjangnya yang 24, L-nya yang 10. Sini. Triple-nya berapa? Kalau saya pakai triple 5, 12, 13. Kalau saya ini kali 2 berarti 10, 24, 26. Berarti jawabannya yang 26. Nomor 18. Berarti kan gambar di samping. Panjang AD-nya. AD yang ini ya. Ini 8. Sisi miringnya ini 10. Triple Pitagorasnya itu 3, 4, 5 ya. Kalau kita kali 2 berarti 6. Ini 8. Kali 2 ini 10. Berarti sininya 6. Kita punya triple Pitagoras itu 8, 15, 17. 8, ini 17. Maka sampai sini berarti 15. Sehingga AD-nya ya 15 kurangi 6. Berarti AD-nya adalah 9. Sini 9. Jawabannya yang A. Nomor 19. Diketahui sebuah balok berukuran panjang 8, lebarnya 6, tingginya 24 ya. Kalau kita sketch gambarnya. Ya, kata aja. Ini baloknya. Panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 24. Panjang salah satu diagonal ruang. Yang diagonal ruang itu yang mana? Yang sini. Ini diagonal ruang. Panjangnya berapa? Sekarang kita cari dulu yang diagonal sisi yang bawah ya. Yang ini yang bawah ini. Kita punya triple Pitagoras 3, 4, 5. Kalau kita kali 2 berarti 6, 8, 10. Di sini 10. Kemudian kalau kita perhatikan yang ini, yang warna merah ini ada segitiga, siku-siku di sini. Kita punya triple Pitagoras 5, 12, 13 ya. Kalau kita kali 2 berarti 10, 24, 26. 10, 24 yang merah pasti akan 26. Jadi jawabannya yang D ya. Nomor 20. Sebuah trapesium ABCD sama kaki. Kita sketsa gambarnya dulu. Trapesium sama kaki. Nah, ini sama kakinya di sini. ABCD ini tanda sejajar. Yang sejajar di sini A, B, C, D. AB dan CD sejajar. Panjang AB-nya 14, panjang CD-nya 6, dan kelilingnya 30.
A-nya 30. Kalau ini saya kasih simbol dengan huruf A kecil, maka sini juga ikut A kecil. Keliling itu saya mulai dari titik A ke B. Ini 14, B ke C ini A, C ke D ini 6, D ke A, itu A kecil sama dengan 30. 14 dengan 6 ini 20, 1A ditambah 1A itu 2A, sehingga kalau saya tulis seperti ini, 20-nya pindah ke kanan, 2A sama dengan 10, berarti A-nya sama dengan 10 bagi 2, A-nya sama dengan 5. Sehingga tinggi trapesiumnya berapa? Tinggi trapesium itu yang jarak antara dua sisi yang sejajar ya. Saya ngambil sini aja deh. Ini tingginya. Atau yang di sini juga boleh. Ini salah satu. Kalau ini 6, maka ke sini juga ikutan 6 ya. Jarak dari sini ke sini. Saya kasih huruf aja EF gitu ya. EF-nya 6, AE dan F ini sama ya karena segitiga sama, karena trapesium sama kaki. 14 kurangi 6 itu 8, maka sini adalah 4 ya. 4, 4, 6 kan 14 ya. Kalau A-nya sama dengan 5, berarti kita punya interval Pythagoras 3, 4, 5 ya. Ini 4, ini 5, maka tingginya pasti 3. Di jawabannya yang A ya.